selamat pagi. Selamat pagi, Bu Rika. Ibu Rika. Halo. Sekali ya suaranya. Halo. Halo teman-teman, kedengaran tidak suara Ibu Rika? Kedengaran. Enggak yang di rumah? Kedengaran. Yang di rumah kedengaran tidak? Kedengaran. Kemarin itu masih nanti sama ini. Error ya, poligonnya ya, stikernya ya. Oke, ya udah. Oke, yang di rumah, Ibu mau tanya, Michael, kedengaran tidak suara Ibu Rika? Jelas. Kedengaran ya? Oke, baik. Ada masalah, yang penting yang di rumah, dari sekolah kedengaran, dan di rumah juga kedengaran. Baik, kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Maxwell, berdoa dulu. Ya semua, buat sikap doa yang baik. Berdoa seluruh ajaran dan pekerjaan kita masing-masing. Doa dulu. Berdoa selesai, Ibu absen dulu. Kelas. Yuk. Waktu itu cepat sekali loh. Nanti tiba-tiba kalian sudah kelas 8 deh. Kita berapa bulan lagi loh, udah. Nggak terasa ya. 2 bulan. Nanti libur lebaran. Cepat banget. Ada guru kalian masih kelas 3/4 Ibu ajarin. Katanya dari kelas gitu aja. Oke, sebentar ya. Tolong jawab akhir ya, ketika Ibu Rika panggil. Pasca. Oke, Adri. Hadir, Apana. Fahmi. Jeremy. Nicholas. Nicholas di sini ya. Michael. Hadir. Axel. Hadir. Lionel. Diego. Hadir. Oh iya itu kan. Rio. Sorry itu mau kacamata. Boran. Logan. Hadir. Sentol. Ini Bu. Oh, sendok di rumah ya? Kimi? Oh, tunggu Kimi di belakang. Di depan. Olivia? Karen? Abigail? Hana? Ivanka? Natasha? Natasha dari rumah. Kate? Osela, Hadir. Emily, Serin, itu tuh aku rabu depan, rabu dulu. Serin tidak ada. Asia, Nayana, Alison, Juliani, Michelle, Catherine, Abigail, Hadir. Abigail di rumah ya. Oke baik. Logan, saya ada kabar tidak? Enggak. Oke, biasanya hadir semua. Oke baik. Kita masuk ke materi selanjutnya, silakan buka. Oh ya teman-teman, ya. Nanti tolong diselesaikan halaman 14 sampai dengan halaman ya. Kamu sudah selesai, yang lainnya ada yang beberapa yang belum selesai. Ya, halaman 14 sampai dengan 18 karena ini akan diperiksa, ada pemeriksaan PR. Jadi tema bab 1 ini 14 sampai 18 ya. Sudah tidak perlu hari ini dikumpulkan ya.
Minggu depan. Oke, Nana? Saya kan buat reward. Ya, boleh. Kalau bagian esainya ke bagian C-nya, kamu boleh tulis misalnya, kamu boleh di Word, nah boleh. Boleh di buku tulis, boleh di kertas, lalu di staples di bukunya. Ya, kirimin ke Google Classroom, nanti akan Ibu tulis untuk kumpulan PR. Ya, nanti Ibu tulis di situ kumpulan PR, halaman berapa sampai halaman berapa, kamu selesaikan dijadikan satu nanti ya. Kenapa? Ya, kalau sudah nggak apa-apa. Yang belum ya, yang dibilang belum. Ini berapa? Oke, kita langsung buat 2 sekarang. Berkabar melalui surat pribadi dan surat dinas. Ya, jadi ada beberapa macam berkomunikasi. Salah satunya melalui surat, karena kita menulis. Kalau kemarin kan kita membaca, ya sekarang menulis. Nah, melalui surat ini kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik secara formal maupun informal. Jadi untuk tes bab 2 ini, masing-masing dari kalian harus membuat surat, ya, surat pribadi melalui email. Email itu apa? Surat elektronik, ya, surat elektronik. Jadi sekarang sudah mulai mencari berdua-dua saja ya. Kita ada berapa orang? 24. 34 atau 33? 33. Nah, bukan 33 ya. Satu dengan ibu. Jangan, nanti nggak fair, harus adil. Ini sudah sama. Berarti ada satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ya, mungkin nanti misalnya Logan bertiga. Nanti Logan akan kirim 2 temannya. Nah, 2 teman ini akan kirim ke Logan. Jadi Logan dapat 2 surat. Ya. Oke. Kok Paul masuk ke sini? Komunikasinya nanti dong. Kalau dikeluarin nanti kan nggak bisa, ada 2. Ya, jadi silakan. Ini Ibu ingat ya, silakan kalian mencari kalian mencari teman berdua saja, dua saja. Kenapa Logan? Proyeknya apa lagi? Kecuali Logan keluar satu kelompok bertiga ya. Supaya Logan bisa kirim 2 surat. Iya. Oke. Hanya Logan saja yang bisa percaya. Percaya gitu. Udah, Logan bisa kirim 2 surat. Kan via email. Via email mah gampang. Iya, pokoknya begini. Nanti tugasnya, kan nanti bergerak dulu ya, membuat surat pribadi, surat resmi. Nah, nanti kalian akan membuat surat pribadi ke teman melalui email. Email itu adalah surat elektrik. Contoh, misalnya Karen itu punya teman dekat, misalnya Liliani. Nah, jadi nanti Karen mengirim surat ke Liliani melalui email, ya. Nah, Liliani sudah dapat nilai karena dapat surat dari Karen. Nah, balasannya supaya Karen dapat nilai, Liliani harus kirim balasannya ke Karen. Nah, nanti yang Ibu berikan nilai itu hasil surat menyurat dari teman kamu. Paham? Contoh gini, Ibu ada sih sebenarnya dari contoh-contoh dari kelas lain, tapi kan itu kan pribadi ya, tidak boleh di-share. Jadi misalnya gini, pribadinya itu bukan pribadi yang ceritain tentang hal-hal yang pribadi, enggak. Jadi cerita yang biasa saja gitu loh. Misalnya, contoh ya di kelas 8 ini, mereka ini sedang ada salah satu teman dari kelas 8 ini mau berencana mau ke Singapura nanti hari Jumat ini. Nah, mereka kan mau mempersiapkan apa gitu yang disiapkan nanti di Singapura ini hari Jumat ini kan tanggal 1 sudah bebas karantina katanya gitu. Sudah nggak perlu antigen, nggak perlu PCR. Tapi sampai di Singapura harus di PCR. Tapi PCR di sana itu mahal sekali ya kan. Nah, itu tuh pasti kan ibu nanya, misalnya anaknya ini namanya hurufnya misalnya K ya. Ibu biasa panggil misalnya K, bukan K ini ya. K inisial K. Hey K, ya. Gimana? Sudah siap-siap belum? Udah beli tiket apa? Udah cerita. Nah, itu seperti itu, bukan yang pribadi sekali yang sangat sensitif, nggak usah ya. Jadi hal-hal yang membuat kamu happy. Saya misalnya Liliani menceritakan, saya menjemput kakak saya yang ada di Inggris misalnya. Ternyata di sana enak loh. Boleh. Wow. Bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris.
Oke? Ya, kita punya nilai berdasarkan surat yang kita dapat atau surat yang kita kasih. Kamu dapat surat dari teman kamu dan kamu membalasnya betul atau tidak? Karena sesuai dengan struktur atau tidak kan ada salam pembuka, ada isi dan ada kalimat. Oke, dan penulisan tanggal ini yang paling salah, penulisan tanggal. Padahal kalau kamu ujian itu tanggal itu pasti keluar. Misalnya nama tempat, misalnya Jakarta. Sekarang tanggal berapa? 29 Maret 2022. Ada yang ketukar Maret, bukannya Maret ya, Maret loh. Maret Inggris 29. Nah itu salah Inggris, Mandarin itu memang begitu. Biasanya mereka bulan dulu, meskipun bisa pakai tidak pakai mat, bisa pakai huruf, biasanya begitu. Nah itu yang paling salah. Nah itu yang ibu bisa nilai. Penulisan tanggal kamu ditujukan kepada siapa? Nah itu kan Jadi harus kasih berapa surat sih? satu aja. Oke. Kan kamu menerima satu, lalu kamu kirim kembali ke teman kamu dong. Ya kalau kayak misalnya aku beli Geko. Ya. Ya. Aku kembaliin. Iya. Sebenarnya udah dapat nilai. Terus iya. Oh, gak usah kasih balik terus dia kasih. Nah kalau kamu nggak balik, kalau kamu nggak kirim balik ke Logan, berarti kamu nggak dapat nilai. Jadi Dia oh nggak kayak Logan udah kasih ke aku kasih ke Logan kasih ke aku, terus Logan harus kasih ke aku. pokoknya masing-masing sudah dapat balasan satu-satu, paham nggak? Misalnya gini, kamu bertiga ya, kamu kan sama Logan nih, sama Logan berarti bertiga. Misalnya kamu, Logan, Ryuchi, dan Diego. Nah, mereka berdua kirim satu ke Logan. Logan udah dapat dua kan? Nah, Logan kirim balik kedua ini, dapat nilai. Kita bertiga dapat ini. Iya. Oh. Nah, kalau kamu bisa sudah dapat surat dari misalnya dari Logan, ya, Logan kirim surat nih, dua nih, ya. Tapi kalian berdua, Logan dapat nilai karena sudah kirim surat ke kalian berdua. Ya. Tapi kalian belum dapat nilai kalau kalian belum mengirim balasannya ke Logan. Oh jadi kita udah kasih ke dia kasih ke aku, tapi kita belum dapat skor tapi dia. Iya. That's not fair. Oh, nggak fair kan gini, kan kamu kirim duluan, kamu kirim ke Logan kan? Nah, berarti kamu sudah dapat nilai karena kamu sudah kirim surat. Oh. Nah, Logan belum dapat nilai karena belum balas surat dari Diego. Paham? Paham? Pokoknya kalau kamu pertama kali kirim, berarti kamu yang sudah dapat duluan. Tapi kalau kamu yang menerima surat, kamu harus membalas dulu ke temannya. Paham? Paham ya? Ya email aja, tapi nanti belum waktunya. Oke? Gak perlu kan bahasa ini kan ini ya, surat pribadi. Tapi ada strukturnya, ya ada tanggalnya. Tanggalnya harus itu wajib. Tanggalnya ditujukan kepada siapa? Misalnya, hai Logan sahabatku, apa kabar? Kan salam pembuka. Bukan kata baku yang harus benar-benar seperti di surat resmi ya, tapi kata baku sehari-hari kita lah dalam cowok lu lagi ngapain? Lu kenapa gue ini katanya mau pergi ya, itu bukan bahasa baku ya, paham ya? Nggak boleh. Ya, itu kan bahasa gaul sehari-hari ya. Belum tentu teman yang teman yang itu belum paham bahasa kita. Maksud kayak ini. Hah? Kayak gini. Iya. Ada di buku. Oh, kan. Kenapa? Gak usah banyak-banyak, sekali aja. Mau pakai foto? Silakan. Bebas, namanya surat pribadi bebas. Kecuali kalau surat resmi ya, Metro. Enggak. Tidak boleh bahasa Inggris, tidak boleh bahasa Mandarin, harus bahasa Indonesia. Karena kelas bahasa Indonesia. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Suratnya yang mana? Kayak yang ini kecilnya kayak yang panjang gini. Oke, surat seperti apa sih? Yuk Ibu jelasin dulu ya. Ibu jelasin dulu ya. Contohnya ada di kita lihat. Surat resmi itu macam-macam ya. Kayak bentar ya, kita lihat dulu di halaman 19. Yuk kita buka bukunya dulu halaman 19. Oke. Nah, kalau ini kan tulis tangan ya. Kalau Ibu bebas kita karena berupa surat elektrik. Email itu adalah kepanjangan dari surat elektrik. Jadi kalian ketik saja. Ya, kalau misalnya kayak di kelas 9 waktu itu, aku boleh nggak pakai iPad ataupun saya pakai handphone, silakan.
kirim ke email. Ibu Rika selalu ada email di handphone. Oke, kalau kirimannya sudah dikirim. Kamu dapat balasannya nggak? Bukan kamu yang kirim loh. Balasan dari teman kamu. Oh kan. Ya. Oh, cool. Oke, lihat di halaman 21. 21 uji kompetensi 1 itu adalah contoh surat resmi. Iya. Paham ya? Iya. Itu adalah contoh surat resmi. Ketinggalan. Oke, ini adalah surat resmi ya, yang kita bahas sama-sama. Ya, halaman 21 itu surat resmi apa itu? Ditujukan kepada siapa? Untuk siapa? Yang kuliah. Salah. Untuk siapa? Betul. Ketua OSIS SMP Harapan Samarinda. Dari mana? Dari orang Dari mana yang mengirim surat ini? SMP. Betul, dari SMP Kurnia. Paham ya? Ini untuk Ketua OSIS SMP Harapan Samarinda untuk Ketua OSIS SMP Harapan Samarinda dari SMP Kurnia. Paham? Mana bukunya? Ini SMP Kurnianya dan ini untuk mana? Pantes nggak ngerti. Oh, Nih. tadi bilang Besok bawa ya. Dengan mereka sedikit. Bawa ya. Oke. Besok pramuka bawa buku yang kecil. Oke. Kalau kayak pelajaran ibu kan langsung bawa buku ya, biar langsung ibu Rika koreksi dan nilai. Oke, paham ya? Kalian tahu nggak? Oke, sip. Oh ya, Mayana. Oke, lanjut. Nah, di sini ya ada acara tentang apa ini? Acaranya apa ini? Lomba apa? Betul, lomba debat ya. Kemarin lomba debat kelas berapa ya? Kelas 8 dan 9. Kamu nggak ikut ya, Ogan ya? Enggak lah, mata kelas 10. Oh, belum boleh ya? Debat dulu ya? Ibu kirain antar kelas 7 juga iya. Tapi kelas 7 pernah praktis terus. Ya, Iya, debat seperti itu. Oke, lalu di halaman 23 itu juga termasuk yang bawah ya. Nah, itu termasuk surat dinas atau surat resmi. Tapi yang atasnya, nah ini dia baru surat pribadi seperti ini. Ada tanggal. Coba lihat, lingkari mana tanggal, tunjukin ibu lihat. Halaman 22. Bandung maju nih 22. Tanggalnya tanggal berapa itu? Bandung. Oke, Bandung. Oke, untuk siapa surat itu? Bimo. Bimo. Oke. Jadi, Ibu, kemarin tuh ada pertanyaan juga gitu ya. Bu, kan kita pakai surat elektrik, nggak bisa tanda tangan gimana? Ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi biasanya, jangan lupa, kalau di surat elektrik kan kita sudah ada di atasnya ya. Emailnya untuk siapa? Ya kan, benar nggak? Dan tentang apa? Nah, nanti kamu di atasnya bilang aja tugas bahasa Indonesia. Paham? Mana? Tugas menulis bahasa Indonesia. Jadi nanti kan kalau di email kan suka begini kan, suka ada seperti ini nih. Biasanya kalau mau ngirim email, oke, ibu masih lihat ya, contoh ya. Nah, email itu ada dua, satu yang bisa di ini juga lama sih. Nah, kan email seperti ini ya. Ibu share screen dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Perhatikan dulu. Aduh, lebih lama sekali.
Kita lihat teman-teman ya. Nah kan kalau email kan seperti ini, ya. Nah, kan seperti ini ya email ya. Nah, kamu kalau mau menulis kan pencetnya di sini dulu. Apa yang WhatsApp itu? Oke. I can see. Nah, seperti ini kan. Biasanya kan email seperti ini ya. Nah, untuk siapa? Tulis emailnya. Nah, jadi kalau kirim surat secara tertulis itu biasanya kita tulis lambang alamat ya. Nah, ini Gmailnya untuk siapa? Nah, subjeknya teman-teman perhatikan, tulisnya tugas menulis bahasa Indonesia. Ya, menulis surat ya, surat pribadi bahasa Indonesia. Paham? Ya, jadi begini ya. Tugas menulis PI misalnya gitu ya. Ini untuk siapa? Ya itu nggak tahu. Diego. Diego apa emailnya? Nah, baru di sini kamu tulis misalnya kamu rumahnya di mana? Misalnya Ibu Ika punya murid itu Cen rumahnya di Depok. Misalnya di Depok sekarang tanggal berapa? 29 Maret 2022. Baru di sini salam pembukanya. Hai Diego, misalnya. Hai Logan. Oh. Ini kan Apa kabar? No. Ku harap kamu baik-baik saja ya. Kantor di bawah. Di rumah kamu Mas. Tahu suka Mas? Atau misalnya Oh boleh tuh itu. ya kan surat resmi. Saya surat pribadi kan bebas, kamu mau cerita apa saja bebas. Atau nggak, Diego cerita itu dong. Ceritain dong waktu Diego pergi ke Raja Ampat di mana mukanya gosong. Diego pasti itu ya adanya ya. Yang pergi ke ini ke Raja Ampat pulang-pulang mukanya bakar, nggak pakai sunblock. Kamu adikku ya waktu itu. Diego ya. Gitu kan, kirim dong foto kamu betapa indahnya Indonesia misalnya begitu. Silakan langsung, jangan lupa di share ya. Nah, kalau udah di share seperti ini, kamu sudah dapat nilai. Ya. Nah, kalau misalnya kamu teman-teman kedengeran tidak? Dengar ya. Oke, diulangi lagi ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah dapat surat dari teman kamu, jangan lupa ditulis, misalnya gini ya, diterimanya misalnya esok harinya. Nah, diterima di mana? Di daerah mana kamu dapatnya? Misalnya Kelapa Gading. Kelapa Gading kan Jakarta Utara. Boleh juga sih Kelapa Gading atau Jakarta Utara atau Jakarta juga boleh. Ya. Itu banyak tempat kita tulis kan. 30 Maret apa? Untuk tempatnya kita tulis tempat yang kita tulis di sini. Iya. Oke. Misalnya Diego dapat surat dari Logan. Terima kasih Logan. Masa terlalu betul kan kalau ada dana Sunteragung bla bla bla. Iyalah, kan harus ada ininya, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka. Mau juga. Baru harus masuk address yang kopi. Kan apa address ini kan udah langsung kan ini udah ditulis. Matulika. Kan tulisnya via email aja di email ini. Tuh siapa udah kirim langsung. Kan nggak perlu pakai surat surat cetak. Kita kan surat elektrik. Ini elektrik apa? Password negara, kota atau apa? Kamu misalnya kamu udah tinggal di Jakarta, terus Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta itu pakai dari Jakarta Ya boleh, terus Kelapa Gading, biasanya Jakarta aja sih ya. Oke. Jakarta. Kalau saya Indonesia lagi kalau Jakarta saja. Gak usah, Jakarta aja. Bukan kalau usah pakai address kan udah di sini. Di alamat email udah di sini. Ya, ini kan nanti masih lama. Jadi ini baru latihan. Jadi buatnya seperti ini ya. Misalnya Jakarta, koma, tanggal berapa? Saya terima kasih Logan atas emailmu, surat elektrikmu sudah saya terima. Terima kasih Logan saya
Kan saya sekeluarga misalnya ya dalam keadaan sehat. Terus ya terserah apa yang mau dibahas. Oke, jangan lupa kirim. Nah, ketika kamu mengirim, kamu dapat nilai. Tapi kalau kamu tidak mengirim, maka kamu tidak dapat nilai. Paham? Meskipun kamu menerima surat dari teman. Paham? Oke, ya Logan? Kalau terus lebih banyak dapat umumnya lebih tinggi nggak? Banyak kan bisa buat apa? Enggak apa-apa. Rata-rata gitu. Benar. Ini kemarin ibu coba. Banyak. Tapi kok strukturnya kok ininya nggak sesuai, ya kan? Yuk, ibu kasih lihat dulu ya strukturnya apa saja sih ada di dalam ini ya surat pribadi ya terutama ya. Kalau surat dinas itu nanti akan lebih dalam lagi nanti ketika kamu di SMA. Karena itu lebih langsung kepada praktek ya. Oke? Mengenal surat pribadi dan surat dinas. Nah, dengan apa? Karena ini pribadi ini adalah bentuk komunikasi tulis, ya tulis surat menyurat. Surat kamu mengirim, kamu mendapatkan surat, menyurat kamu memberikan balasan surat. Ya, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau resmi. Ya, kalau udah berkaitan lebih dari satu orang itu namanya bukan surat pribadi. Kalau pribadi itu hanya satu atau dua orang saja. Ya, nah. Kalau menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Karena dalam penulisan surat pribadi selain menggunakan bahasa, yang perlu diperhatikan adalah etika dan sopan santun. Perhatikan di sini, hati-hati ya. Makanya kenapa ibu bilang tidak boleh pakai bahasa anak zaman now, ya. Lu, gue, kan ada tuh yang kayak gitu ya. Boleh dengan apa? PHP-in aja nih, apa tuh pembawa harapan palsu. PHP-in, PHP, pembawa harapan palsu, PHP itu. Ada juga yang gegana. Bu, aku lagi gegana nih. Bu bingung kan gegana apa ya? Bom ya? Ternyata gelisah, galau, merana. Walah. Tuh, itu tuh kalau makanya bahasa zaman now itu seperti itu. Ya, terus ada gambar yang gini. Tuh, kelas 9 begitu. Langsung dia. Bahkan masalah itu tuh. Apa ya? Kita banyak oke. Ya. Jangan lupa ya, tegasin dikumpulin besok ya. Enggak, misalnya ibu ngomong gitu di WhatsApp kan. Pas sedang ada gambar seperti itu ya. Jadi ya begitulah ya, gaya-gaya anak-anak sekarang itu sih nggak masalah ya. Tapi kalau ini karena ini tugas kalian ya bukan tugas malah ya ibu ambil nilai ya, nilai menulisnya. Jadi tolong etika dan sopan santun, jangan pakai kata-kata yang kasar. Jangan pakai kata kasar ya. Terus apalagi bad word ya. Harusnya kata harusnya surat apa kan malah jadi berantem, nggak mau ya. Gitu loh, benar. Lo kok jadi berantem? Kok jadi bingung nih ya. Jangan ya. Jadi khusus bila menulis surat yang ditujukan pada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru dikenal. Dulu ibu itu punya sahabat pena. Jadi dulu tuh kirim surat teman ibu itu di orang Chinese tapi tinggalnya di Papua. Jadi ibu tuh selalu kirim surat. Apa kabar? Kirim dari Papua kirim ke buku kalau dapat surat itu senang. Dia juga kita saling tukar foto. Udah lupa ibu waktu itu zamannya waktu masih SMP. Sayang banget. Tapi kalau ibu Rita yang sekarang jadi peneliti di Belanda, dia ambil S3 di Belanda, jadi dia peneliti di sana dan dapat suami dokter di sana. Wow, senang gitu loh. Ayo kita ke sini. Dia cerita, dia nggak tahu nggak? Kalau beli gado-gado di sini harganya berapa? Kamu tahu nggak? Saat di Belanda, 100.000 ada nggak? Nggak ada. 3.000
nggak bahasa ada sekitar 17.000 atau 20.000 lah yang enak banget ya. Nanti bilang, aduh Rika aku pengen dia makan gado-gado. Emang di sana nggak ada makanan Indonesia tapi mahal. Berapa semangkuk bisa 300.000? Wah, aduh ibu mau bener 3 jam jualan gado-gado di sana. Ibu bilang gitu. Jadi kita saling berbagi gitu. Rika aku mau penelitian di Papua. Kita ketemuan ya. Oke, baik. Sudah. Dia meneliti waktu itu tentang masyarakat di Papua. Ibu lalu masih kita masih di kontak, maka dia yang selalu memberikan informasi. Hati-hati ya, karena kan selalu meneliti kan. Kamu kepala kamu itu tidak boleh kena air hujan, karena air hujan sekarang itu mengandung zat asam yang sangat tinggi. Oh ya, baik. Oke. Wacana. Oh, enggak, dia mempunyai zat asamnya sekarang sudah tinggi. Kemarin aja sempat di mana di Bandung, itu es batu ya, kristal kan. Jadi orang tuh cipat masih ditipukin batu es batu. Karena itu cuma sebentar, itu kristal. Ya, oke teman-teman. Jadi seperti itu ya surat pribadinya. Ya, hati-hati. Nah kalau surat dinas itu nanti kalian akan tulis tangan langsung kalau surat dinas. Karena itu akan ngecek langsung di buku kalian masing-masing. Kalau surat dinas itu gampang. Contoh setiap hari Jumat kalian dapat informasi kan, itu surat resmi dari sekolah yang mengumumkan bahwa minggu depan ada kegiatan apa dan apa, ya enggak? Kamu baca nggak tuh dari Miswak? Yang tiap hari Jumat itu suka dapat edaran ya email. Oh dulu tuh dari kertas ya. Dapat kan dibawakan satu-satu itu surat edaran. Oh itu. Yang tiap minggu acaranya ada kegiatan apa minggu depan ya. Kalau dipersiapkan anak-anaknya ya, kalau kita ada tes atau apa kan begitu kan ada kan edaran. Nah itu adalah surat resmi sekolah untuk kamu dan orang tua kamu di rumah. Oke. Dapatnya orang tua tidak pernah. Oke. Ya kan melalui kamu dapatnya. Kan? Nah orang kamu kasih ke orang tua. Mungkin kadang-kadang dimasukin ke dalam tas lupa kasih, ya. Atau kasih suka hilang. Seperti itu. Sama anak ibunya juga begitu. Tapi beruntungnya biasanya orang tua itu punya nggak hanya anak murid, nggak hanya anak-anaknya aja, punya orang tua juga WhatsApp ya kan. Ada tugas apa yang kita nih? Udah heboh mamanya. Biasa begitu kan? Ibunya juga begitu. Oke. Jadi di dalam surat dinas ini, surat yang ditulis dalam bentuk formal untuk kepentingan formal atau resmi. Nah ini ditulis oleh suatu lembaga ditujukan kepada lembaga resmi, misalnya perusahaan, organisasi. Nah, karena ini surat dinas ini bersifat resmi, maka penggunaan bahasanya, surat resmi itu tidak perlu menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, maksudnya bahasa yang ya seperti perbola, kayak misalnya kalau kita mengirim surat kepada orang yang pada idola, ya idola, ibu suka sekali ya baca-baca surat penggemar untuk Jungkook. Artis Korea, K-pop ya. Kata-katanya itu kadang-kadang kan netizen ya, apa kita nyebutnya netizen ya, itu bahasanya itu, Jungkook saya mau dong di Jungkook kamu ganteng sekali ya. Dan ada satu yang, dan ibu salutnya sama dia itu selalu membalas surat-surat penggemarnya dengan baik, dengan bahasa yang satu. Ya, makanya ibu selalu bilang dia tidak hanya suaranya yang bagus, dia mempunyai wajah yang tampan, tapi dia juga sangat low profile, sangat rendah hati dan baik. Tapi ibu bisa ngomong gitu, tapi ibu selalu lihat seperti ini. Karena dulu anak ibu kan tuh suka sekali sama BTS ya, sekarang dia sudah bosan. Enggak lah, dia ganti apa lagi tuh sekarang? Oh dia lagi senang ini. Anak ibu kan penulis cerpen, dia sekarang ikut lomba se-Indonesia, cerpen anak khusus untuk anak remaja. Karena dia yang paling muda, membuat ceritanya kayak seperti novel. Jadi dia sekarang udah nggak tahu itu. Jadi dulu ibu suka lihat, mau kirim ini mah, mau kirim buat Jungkook, mau kirim buat ini. Dia kan suka Jungkook kan, udah. Dia bangsanya bagus sekali. Makanya kenapa? Iya. Iya, betul. Ada sentralnya kan? Ya kalau di sana, makanya ibu senang gitu loh. Dia pakai bahasa Inggris kan. Kalau Korea kita belum bisa.
Tapi kita ke BTS-nya, ke tempat itunya, dibeli lightstick-nya. Waduh, makanya ibu kalau ibu ngerti begini nih, karena anak ibu kan seusia kalian gitu, kan? Kami, jadi ya kalau kalian bisa untuk tutupin, ibu pasti tahu, tenang aja. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ingat bahasa surat resmi itu singkat, jelas, dan bersih dan polanya tetap. Ya, beda dengan yang resmi. Beda dengan yang pribadi. Punya Bu. Nah, ini dia nih ciri-cirinya. Nah, ini dia harus diperhatikan. Ingat, bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama. Nah, orang pertama mengirim kepada penerima. Interaktif itu berarti kamu mengajak yang menerima itu untuk membalas surat kamu dengan memberikan pertanyaan. Lalu ingat, surat pribadi itu tentang masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar, keperluan pribadi atau tujuan komunikasi pribadi lainnya, ya. Dan jangan lupa kata sapaan yang bersifat pribadi, misalnya, udah lama ya kita nggak ketemu, kan kita mau ketemu ya, gitu ya. Kayak kemarin Bu Goden teman Ibu Rika, dia mereka, karena kan kalau luar negeri kan sekarang di musim panas ya, nggak gitu, jadi mereka tuh jalan-jalan ke Menara Eiffel tuh, jadi teman yang ada di Italia, teman yang ada di Belanda itu kumpul. Jadi mereka jalan-jalan ke